Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan melanjutkan top up berkalaku untuk event bibit ini ya men. Seperti yang kamu ketahui, kalau kamu cek video sebelumnya aku udah bahas tentang promo bibit dimana kamu bisa mendapatkan hingga 300.000 dengan top up lebih dari 50 juta ya men. Dan di video kali ini aku bakal kembali top up lagi. Kalau nggak salah sejauh ini aku udah top up sebanyak 50-an juta, tapi di video kali ini aku akan kembali top up lagi untuk memperbesar chance mendapatkan 300.000-nya. Tapi apakah bakal dapat atau enggak belum tentu ya men, karena pasti di luar sana banyak yang top up yang lebih banyak, dan juga di promo yang kali ini itu ada kuotanya ya men. Kalau misalnya kita cek di sini ini kamu bisa lihat kuotanya hanya untuk 25 orang, jadi aku nggak tahu aku pribadi bakal dapat atau enggak. Kalau misalnya nggak dapat juga nggak apa-apa, yang penting kita udah top up ya men. Dan di sini aku juga udah siapin saldo di Bank Jago sebanyak 15.881, tapi mungkin nanti aku nggak bakal top up semuanya, karena kalau top up semuanya pasti seperti biasa bakal dikenakan biaya materai ya men. Nah, ini juga menjawab salah satu pertanyaan dari Kak Nik. Kak, kamu nggak mikir biaya materai 10.000 ya? Nah, ini ada salah satu respon, materai 10.000 untuk transaksi akumulasi satu hari lebih dari 10 juta. Nah, ini bener banget ya. Hanya kena kalau misalnya kamu transaksi lebih dari 10 juta. Kalau transaksi sehari masih di bawah 10 juta, nggak kena materai. Jadi pinter-pinteran kita gimana top up-nya atau DCA-nya. Tapi kan jadi beberapa kali transfer dan top up ada biaya lagi dong. Pinter-pinter kita ngakalinnya. Banyak kok bank digital yang kasih biaya transfer dan top up e-wallet gratis, jadi dimanfaatin aja. Nah, ini bener banget ya men. Jadi kalau misalnya kita top up lebih dari 10 juta, bakal kena biaya materai. Tapi kalau menurut aku pribadi, sebenarnya pinter-pinterannya aja kamu manfaatin kuota satu hari 10 juta itu ya men. Katakan kalau misalnya kamu pengen top up mungkin 15 juta, ya mungkin kamu bisa nyicil aja. Di hari pertama kamu top up bisa sebanyak 9 juta, di hari kedua kamu top up sebanyak 6 juta. Dengan kamu melakukan hal seperti itu, kamu nggak bakal dikenakan biaya materai. Dan kalau misalnya di sini tanya apakah aku masih mikir biaya materai, jawabannya adalah masih mikir ya men. Kalau bisa aku pengen menghindari yang namanya biaya materai ini. Tapi kalau misalnya kita top up dalam jumlah besar, kan udah nggak efektif ya. Katakan kalau kita mau top up sebanyak mungkin 90 juta, nggak mungkin dong kita top up sebanyak 10 hari, kita top up setiap harinya 9 juta, hari Senin 9 juta, Selasa 9 juta, Rabu 9 juta, Kamis 9 juta. Kalau misalnya kita melakukan seperti itu, yang ada nanti akhirnya kita malah kehabisan waktu dan akhirnya kita rugi sendiri ya men. Maka dari itu, kalau misalnya menurut aku pribadi, kalau jumlahnya udah terlalu besar ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu bayar biaya materai. Cuma kalau misalnya top up-nya masih sedikit dan itu bisa dicicil beberapa hari, katakan kayak tadi 18 juta, kamu bisa top up 2 hari 9 juta 9 juta, nah itu masih nggak apa-apa ya men. Jadi kalau aku pribadi, aku sebisa mungkin akan menghindari biaya materai. Maka dari itu di video kali ini aku nggak bakal langsung top up 15 juta ya men. Aku cuma bakal top up mungkin sekitar 9 juta. Ya udah, seperti biasa kita bakal langsung top up aja ya teman. Dan di sini aku bakal sekaligus manfaatin bonus referral. Saat ini aku punya saldo cashback sebanyak 383.333. Ini karena ada biaya potongan biaya materai, jadi angkanya jadi sedikit aneh ya. Ya udah, seperti biasa aku bakal top up sebanyak 9 juta aja. Portofolionya adalah investor habit. Kemudian kalau misalnya produknya aku mungkin masukin ke Sukor Invest Syariah Sukuppan aja mungkin ya kan. Nah, kalau misalnya untuk produknya apa, sepertinya di event kali ini kita dibebasin mau top up kemana aja, itu nggak apa-apa ya men. Maka dari itu dalam top up kali ini aku bakal masukin seperti biasa ke Sukor Invest Syariah Sukuppan, karena seperti yang kamu ketahui biasa aku investasinya di sini atau enggak paling di SSF ya men, Sukor Invest Stable Fund. Yaudah, kita nyalain cashbacknya, kita tinggal pencet beli sekarang, kemudian saya menyetujui. Dan di sini kamu perlu ingat ya bahwa kalau misalnya kamu pengen ikutin promo ini, kamu harus melakukan pembayaran via Bank Jago. Jangan gunakan metode pembayaran lain. Kalau nggak, nanti nggak diakumulasiin ya kan? Dan kamu nggak bisa mendapatkan bonusnya. Ya udah, kita bakal langsung menggunakan Bank Jago di sini. Aku tinggal pencet bayar di sini ya kan? Kemudian nanti kita bakal dibawa ke halaman Bank Jago seperti ini. Kita tinggal pencet bayar sekarang, kemudian masukkan password seperti biasa. Kalau udah, kita tinggal pencet lanjut, kemudian nanti bakal tampilan seperti ini. Pembayaran berhasil. Kemudian kita pencet selesai di sini. Nah, kalau misalnya kita pencet home, sekarang portofolioku harusnya udah bertambah ya kan? Udah menjadi 371 juta sekian. Kalau tadi kalau nggak salah masih di angka 362 juta. Ini aku buka yang bibit yang di PC ya kan? Oke, sekarang kita bakal menjawab beberapa pertanyaan aja. Pertanyaan kedua dari Kak Wendy Aldini, kalau udah top up lalu ditarik lagi semua dananya ke Bank Jago di periode promo, masih dapat promo nggak mas? Nah, kalau misal seperti ini, jawabannya adalah enggak ya men, karena setahu aku ada satu peraturan gimana kamu nggak bisa tarik atau menjual reksadanamu. Nih kalau nggak salah yang nomor 10 ini, kamu bisa baca di sini, use
user tidak diperkenankan menjual atau switch produk reksadana yang dibeli menggunakan metode pembayaran Bank Jago Syariah selama periode program ini di semua portofolio sejak 21 Desember 2022 sampai 5 Januari 2023. Jadi kalau misalnya kamu melakukan penjualan portofolio, kayaknya sih ini bisa hangus dan kamu nggak bisa mendapatkan bonusnya. Dan di sini kamu juga bisa lihat peraturan nomor 11, user akan dinyatakan tidak eligible untuk program ini apabila selama periode promo memiliki akumulasi nilai transaksi penjualan reksadana lebih besar atau sama dengan total akumulasi nilai top up reksadana yang menggunakan metode pembayaran Bank Jago atau Bank Jago Syariah. Jadi kalau misalnya kamu top upnya katakan 100 juta, kemudian kamu jual semua lagi, harusnya kamu nggak bisa mendapatkan bonusnya, kan? Karena di sini ada peraturan kamu nggak boleh melakukan penjualan sama dengan atau lebih besar dari total akumulasi nilai top up, kan? Jadi ini kamu perlu note, kalau saranku pribadi adalah kamu tunggu aja sampai eventnya selesai. Katakan ini sampai 5 Januari, terus nanti beberapa minggu kemudian baru dapat bonusnya. Ya kamu tunggu aja, mungkin sampai akhir bulan Januari, kalau semua udah beres, udah dapat bonusnya, baru kalau misalnya kamu pengen melakukan penarikan, baru kamu melakukan penarikan lagi. Semoga bermanfaat ya buat Kak Wendy Aldini. Berikutnya, pertanyaan terakhir yang bakal jawab dari Kak Yohanes Andika. Min, untuk jangka pendek, kenapa lebih disarankan reksadana pasar uang dibanding obligasi? Yang obligasi tetap per hari kan ada kenaikan NAB-nya. Jika nilai return reksadana obligasi bisa lebih tinggi daripada reksadana pasar uang dengan potensi nilai turun yang lebih kecil pula, bukankah lebih baik obligasi karena returnnya lebih besar? Nah, kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan ini, jawabannya adalah tergantung jangka investasi kamu. Karena kalau yang namanya investasi reksadana pasar uang itu selalu naik ya, men. Mungkin aku bakal jelasin di bibit yang ada di komputer aja biar lebih mudah. Nih, katakan di sini kita short buy yang returnnya paling tinggi selama 1 tahun terakhir. Katakan kita lihat Sukor Invest Money Market Fund. Nih, kamu bisa lihat pertumbuhan nilai portofolionya itu selalu naik ya, men. Kita cek yang lain, Majoris pasar uang. Nih, ini juga pertumbuhannya selalu naik. Kemudian Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Ini juga selalu naik. Dana Mas Rupiah Plus. Ini juga selalu naik, bahkan stabil banget. Setahun naik 3,68%. Nah, sedangkan di reksadana obligasi, nggak semua reksadana obligasi mengalami kenaikan yang stabil seperti itu ya, kan? Karena kalau misal kamu cek di portofolioku, mungkin aku belinya yang biasa yang naiknya stabil. Kayak Sukor Invest Stable Fund, Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, kemudian Dana Mas stabil. Tapi, nyatanya kebanyakan di luar sana, reksadana obligasi itu lebih banyak yang pertumbuhannya itu nggak stabil-stabil banget ya, kan? Jadi dia selalu naik, tapi naiknya nggak seperti garis lurus. Katakan di sini kita buka reksadana obligasi. Mungkin kita buka salah satu aja ya. Kalau biasanya aku membeli Dana Mas Stabil atau Super Invest Stable Fund, di mana itu pertumbuhannya stabil ya, kan? Nih kamu bisa lihat grafiknya selalu naik seperti ini juga. Super Invest Stable Fund juga selalu naik. Nah, tapi kebanyakan reksadana obligasi itu sebenarnya nggak seperti itu. Katakan kita buka ABF Indonesia Bond Index Fund. Nih kamu bisa lihat pertumbuhannya seperti ini ya, kan? Jadi dia masih ada volatilitasnya sedikit. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam jangka waktu 3 tahun, itu rata-rata bisa naik juga. Kalau misalnya long term, itu lebih naik lagi ya, kan? Kemudian kita buka salah satu lagi, katakan Manulife obligasi unggulan kelas A. Nih kamu bisa lihat kalau misalnya kita cuma lihat jangka waktu beberapa bulan atau misal 1 tahun, itu masih ada potensi untuk bisa minus. Nih kamu bisa lihat pertumbuhan selama 1 tahunnya yaitu 1%. Jadi kalau misalnya ditanya untuk jangka pendek kenapa lebih disarankan reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang itu udah 100% naik ya, kan? Dimana kalau misalnya kamu butuh uangnya dalam waktu beberapa bulan sekalipun, kamu tarik lagi, itu juga porto kamu dalam keadaan positif. Nah, sedangkan reksadana obligasi itu nggak semuanya sifatnya itu bakal selalu naik. Yang selalu naik itu cuma ada hitungan jari, cuma ada beberapa. Mungkin Syariah Pendapatan Premium, Dana Mas Stabil, kemudian Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, Sukor Invest Stable Fund. Bahkan kalau misalnya kita beli Sukor Invest Bond Fund, itu pun kenaikannya nggak selalu naik, teman. Katakan ini Sukor Invest Bond Fund, kita lihat. Nah, ini pun nggak garis lurus naik ke atas. Ini bergantung dengan apa isi dari reksadana tersebut ya, teman. Jadi ini adalah hal yang wajar banget. Kalau kamu pengen tahu, kamu bisa cek di bagian bawah. Di situ ada detailnya di top holding. Nah, jadi kalau menurutku pribadi, kalau kamu beli reksadana obligasi yang selalu tumbuh, ya mungkin itu bisa emang lebih bagus dari reksadana pasar uang. Tapi kamu juga perlu ingat itu ada resikonya. Dan kalau misalnya kamu beli reksadana obligasi yang sifatnya nggak selalu garis lurus naik ke atas, ya itu ada potensi penurunan juga, kan? Kalau kamu investasinya dalam jangka yang super pendek. Sedangkan kalau pasar uang, kan sependek apapun kamu tetap positif. Tapi kalau reksadana obligasi masih belum tentu. Maka dari itu biasanya aku selalu rekomen kalau reksadana obligasi paling nggak 3-5 tahun. Reksadana saham kalau bisa 5-10 atau kalau bisa lebih dari 10 tahun itu lebih bagus lagi ya, kan? Nah, mungkin sekian aja jawabanku pada video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kalau misal kamu pengen mulai invest, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis dalam deskripsi ya. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu
invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.